Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan oleh teman saya, Ko Alfon dari Avara Custom Indonesia. Kita akan ngomong-ngomong mengenai CIEM. Apaan sih itu CIEM? CIEM? Apa itu? Nanti kita akan bahas. Oke Music Lover, kalau Music Lover suka dengan channel kami, like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke Music Lover, nah sekarang kita sama saya, Glenn, akan ngobrol-ngobrol sama Ko Alfon nih tentang CIEM. Nah, Ko Alfon, CIEM itu sebenarnya apa sih? Bisa jelasin nggak? Oke, simpelnya CIEM itu adalah sebuah perangkat earphone yang cetak 100% sama dengan bentuk telinga kita. Dengan bentuk telinga kita. Karena udah 100% sama dengan bentuk telinga kita, otomatis menyajikan kenyamanan yang super maksimal. Jadi kalau kita udah terbiasa pakai CIEM kita itu, sensasinya udah sama kayak nggak pakai apa-apa di telinga kita, saking nyamannya. Jadi kayak kalau kita kalau sebenarnya CIEM ini kan sebenarnya kayak IEM tapi yang di custom buat kita. Betul gitu. sekali. Dan otomatis karena namanya custom, otomatis kita bisa memilih desain apapun sesuai yang kita suka. Jadi mau masukin gambarnya gambar pasangan kita, mau pilih material misalnya carbon fiber, material 4 jam, itu bisa banget di CIEM ya, seperti itu. Jadi yang pertama selain memang fittingnya, ukurannya memang diatur berdasarkan kuping kita masing-masing, bentuknya sama faceplate-nya itu kita bisa ganti-ganti sesuai yang kita suka ya kok ya. Jadi selain sama dengan bentuknya kita karena dicetak exactly the same like our ears. Yang kedua juga kita bisa memilih desain apapun yang kita suka di CIEM ini. Jadi mau pilih warna, mau pilih desain, mau pilih material apapun itu juga bisa banget di CIEM itu. Seperti itu. Nah itu kan dari ininya kok, dari fisiknya, bentuknya. Nah sedangkan kan ada IEM, ada CIEM. Nah dari sound signature itu ada perbedaannya nggak sih? Nah begini, karena CIEM itu pada saat kita proses produksi, itu kan kita dapat cetakan telinga pemiliknya. Setiap orang beda-beda. Betul sekali. Nah dari cetakan telinga itu kita bisa lihat arah gendang telinganya ke arah sebelah mana. Jadi pada saat kita produksi kita bisa mengarahkan drivernya atau speakernya itu simetris ke arah gendang telinga penggunanya. Itulah kenapa pada saat kita udah pakai CIEM yang sudah didesain benar-benar telinga kita, kemudian kita pindah ke universal earphone apapun, itu pasti kita akan ngerasa CIEM kita lebih enak. Karena tadi sound tunnelnya itu, positioning drivernya itu udah diarahkan 100% simetris ke arah gendang telinga kita, kiri dan kanan. Oh, jadi ya sih memang kadang-kadang kalau kita pakai ini saya sendiri pribadi ya kok ya, kalau pakai IEM gitu kadang-kadang saya mesti cari fitting yang pas untuk enak di kuping dan suaranya itu pas di saya. Betul sekali. Kadang-kadang mesti pakai ganti tips yang cocok lah. Kemudian kita kadang-kadang mesti arahkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan biar pas di kuping kita. Nah kalau kayak gini berarti memang udah didesain nembaknya tuh ke gendang telinga kita lebih pas gitu. Betul sekali. Karena setiap orang itu posisi gendang telinganya nggak ada yang sama. Jadi misalnya nih kalau telinganya yang sebelah kiri itu lebih keluar, yang kanan lebih ke dalam, otomatis kan jaraknya harus kita samain. Nah tujuannya itu, jadi dengan kita menggunakan CIEM itu, otomatis kita mendapatkan jarak yang sama tadi itu. Otomatis buat kita sebagai pengguna, suaranya pasti lebih enak dibandingkan universal earphone apapun. Begitu bedanya. Oke, Music Lover, ngomong-ngomong, Ko Alfon ini foundersnya loh. Jadi founders Avara Custom Indonesia ini, foundersnya ini Ko Alfon ini. Ya, jadi beliau ini sudah sangat mengerti tentang CIEM itu, sudah sangat tahu manfaatnya dan perbedaannya gitu. Jadi kita beruntung banget nih, saya beruntung banget bisa ketemu sama Ko Alfon dan bisa dijelasin. Soalnya saya juga terus terang saya udah nyobain banyak IEM, tapi untuk CIEM sendiri saya belum pernah pakai. Dan itu katanya sensasi yang berbeda. Ya nanti saya mau bikin juga nih nanti sama Ko Alfon nih, bagaimana sih rasanya pakai CIEM seperti itu. Nah kemudian Ko Alfon saya mau nanya lagi nih. Tadi kan kita udah tahu perbedaannya CIEM sama IEM. Itu ada terutama di desain posisi nozzle-nya yang langsung ke arah dindang telinganya kita gitu. Jadi lebih enak. Nah, kemudian dari selain itu ada lagi nggak yang membedakan CIEM dengan IEM selain tadi bentuknya, sound signaturnya, ada lagi nggak sih? Oh begini. Jadi di dalam dunia CIEM itu karena memang pada dasarnya itu aplikasi CIEM itu lebih banyak untuk pro audio. Professional audio. Jadi gunanya apa sih? Misalnya fungsi utama itu adalah sebagai stage monitoring. Jadi kalau musisi di panggung, mereka itu kan butuh perangkat yang mana memudahkan mereka untuk bisa mendengar suara instrumennya masing-masing. Betul. Di masa lalu ada namanya perangkat monitoring speaker, which is, nah sampai sekarang juga masih dipakai. Iya masih dipakai, betul sekali.
Cuman sebenarnya kalau secara di panggung penggunaan budget itu cukup beresiko. Dalam artian musisi pada saat main, karena itu mereka nggak sadar bahwa sebenarnya mereka itu mendengarkan suara budget yang sangat kencang. Betul, keras banget. Keras banget. Nah itu bayangin kalau musisi itu dia bekerja misalnya 1 minggu itu 5 kali manggung. Dalam setahun beberapa kali dia terpapar dengan suara yang sangat keras tadi itu. Yang desibelnya tinggi sekali, monitor itu tinggi sekali. Saya juga sering perform gitu ya. Itu pasti kita dengerin bass, drum, segala macam, terus itu kan mesti ditembak terus ke kita. Padahal secara musisi profesional, aset mereka paling utama adalah telinga. Kuping, kan? betul. Nah, itulah kenapa namanya CM itu pada dasarnya fungsi utamanya itu di panggung itu sebenarnya untuk proteksi telinga mereka masing-masing. Jadi dengan menggunakan CM, begitu udah fully seal, kedap sekali gitu kan, otomatis dengan volume kecil aja mereka sudah bisa mendengarkan suara instrumen mereka dengan jelas. Di situ sebenarnya fungsi utama untuk pro audio. Nah, kemudian selain untuk proteksi telinga, otomatis ya kualitas suara juga berpengaruh ya. Nah, salah satu perbedaan utama antara yang universal earphone dengan CM adalah di CM itu umumnya kita bisa instalasi driver lumayan banyak, speakernya maksudnya. Jadi ini namanya driver speaker gitu ya. Nah, di CM modern saat ini itu maksimal di 18 speaker per sisi. Jadi 18 sebelah kanan, 18 sebelah kiri. Itu belum pernah ada, belum terjadi di dunia earphone yang biasa. Itu salah satu kelebihan dan keunikan dari CM tadi seperti itu. Custom in-ear monitor. Ya. Betul. Nah, sekarang kita udah tahu nih kok tentang manfaatnya dan memang kelebihan CM itu. Tapi pertanyaan saya, ini kan banyak dipakai di stage monitoring yang notabene itu adalah musisi. Kalau orang awam? Nah, jadi gini, kalau kita sendiri sebagai produsen CM, itu kita membagi market kita menjadi 3. Yang pertama adalah pro audio, yaitu musisi, stage monitoring dan sebagainya. Yang kedua adalah casual user. Casual user ini orang-orang yang sebenarnya mereka nggak terlalu peduli masalah suara, tapi mereka butuh sesuatu yang keren, yang beda. Nah di situ CM berperan penting karena begitu udah pesan ya bisa pilih macam-macam apapun ya dia mau, backpacknya, desainnya, customize gitu. Karena juga mungkin ada juga yang dikasih foto pasangannya karena dia sangat in love banget sama pasangannya seperti itu. Tapi bener serius ada. Jadi misalnya yang kiri cowoknya, yang cowok kanan ceweknya gitu. Bener ada. Nah, itu salah satu bentuk tanda cinta mereka. Waduh. Pakai CM. Nah, kemudian Music Lover ini menarik sekali loh. Nah, yang ketiga, kita tuh punya pasar namanya pasar audiophile market. Nah, ini jadi orang-orang audiophile itu yang punya hobi mendengarkan musik kualitas tinggi. Umumnya mereka itu kan sudah punya perangkat speaker system yang cukup high end di rumahnya. Nah, kemudian mereka ingin mendapatkan kualitas yang sama untuk audio mereka, tapi bisa dibawa kemanapun. Nah, dengan CM tadi yang tadi saya jelaskan, bisa diinstal sampai 18 speaker per sisi, maka kita bisa mendapatkan kualitas suara yang sebagus dan sebaik perangkat home yang mereka punya, yang biasa mereka dengarkan. Di situ marketnya kita seperti itu. Oh, jadi memang dibagi 3 ya. Jadi saya bisa kasih kesimpulan. Yang pertama musisi atau pro audio. Yang kedua casual user. Yang ketiga audiophile. Betul. Biasanya ini yang audiophile ini yang paling cerewet nih kok. Iya, betul sekali. Yang bassnya harus bertekstur indah gitu ini bahaya nih. Kalau harus luar biasa detail gitu. Bener, kalau misalnya pro audio yang penting detailnya bagus, presisi, mereka udah cukup gitu. Nah, yang ini bahaya memang. Betul sekali. Nah, oke. Saya udah tahu tuh macam-macam. Nah, pertanyaan saya, apakah CM ini memang cuma dibuat oleh Avara atau ada brand-brand lain yang memang membuat CM juga gitu? Oke, jadi secara sejarahnya sebenarnya produsen CM pertama di dunia itu dari Amerika Serikat, USA, karena itu adalah pasar musisi yang paling besar di dunia. Betul. Salah satu merek yang paling tua namanya mereknya Ultimate Ears. Itu dibikin tahun sekitar 1980-an something lah ya. Ultimate Ears kalau nggak salah Jerry Harvey juga yang pendirinya ya. Betul sekali. Nah, kemudian setelah itu salah satu merek yang lumayan tua juga di dunia custom earphone adalah Jerry Harvey Audio. Jerry Itu kalau kita sebagai produsen CM itu adalah godfather-nya, alias dia adalah penemu dunia ini. Betul. Ya, ngomong-ngomong Music Lover, kita sempat membahas masalah JH itu di beberapa video kita sebelumnya. Jadi kalau mau tahu siapa itu Jerry Harvey, kemudian bagaimana CM itu pertama kali dipopulerkan, bisa nonton video kami yang tentang JH Billie Jean. Itu kita membahas tentang cerita sejarah terbentuknya Jerry Harvey, Ultimate Ears, terus IM pertama kali keluar gitu. Ternyata Ko Alfon juga menjelaskan sedikit tentang itu. Jadi kalau ditanya apakah
ada banyak merek lain di dunia custom Ya, earphone? ya. Jawabnya sekarang saat ini banyak sekali. Banyak sekali ternyata. Produsen dari Amerika, dari Jepang, dari Eropa, dari Asia pun juga banyak. China apalagi. China ya otomatis ya nggak bisa dihindari. Nggak bisa, begitu. pasti ada Udah China. pasti ada. Oke, terus kalau gitu kalau ternyata banyak nih kok. Nah, Avara keistimewaannya apa? Nah, apalagi ini kan kita berbicara di pasar Indonesia gitu Ya, kan. betul sekali. Kira-kira apa kok? Nah, di masa lalu untuk kita bisa order custom earphone, itu yang pertama harganya mahal. Betul, mahal sekali. Jadi kalau produsen dari Amerika itu harganya start dari 500 US dollar. Artinya kalau dirupiahkan mungkin sekarang sekitar hampir 9 juta ya start awalnya. Kemudian yang kedua, lama proses produksinya. Jadi bisa makan waktu antara 2 sampai 3 bulan dan itu adalah lead time yang umum dari produsen Amerika. Karena kita mesti kirim ke sana. Kita mesti kirim cetakan kuping ke Amerika, kemudian mereka masih ada proses produksi, kemudian masuk lagi ke Indonesia ada proses bea cukai dan bla 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 dan sebagainya. 2 sampai 3 bulan. Iya, 2 sampai 3 bulan. Lama banget. Nah, kalau di Avara Custom, yang pertama proses produksi kita adalah kurang lebih sekitar 3 hari kerja saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya harga itu start dari 1.400.000. Artinya sangat affordable custom sekali. earphone bikin di Indonesia, karya anak bangsa Anak asli. bangsa Indonesia. Orang Indonesia asli yang bikin loh ya, ini bukan orang-orang lain. Iya. Itu dijual dari harga start 1,4 juta. 1,4 juta. Dan untuk dalam sejarah custom earphone ada di Indonesia, belum pernah ada custom earphone produsen manapun di dunia ini yang masuk ke Indonesia, itu yang harga jual 1,4 juta belum pernah ada. Sangat affordable music lover. Jadi itu salah satu keistimewaannya Avara. Apalagi selain itu masih ada lagi nggak? Nah, kemudian yang lain adalah ini saya mau cerita sedikit mengenai asal mula kenapa kok kita tuh bikin ini sebenarnya. Ya. Gini, saya tuh percaya bahwa orang Indonesia itu kita punya kemampuan yang sama sekali nggak kalah untuk bikin produk ini. Jadi maksudnya gini, kita di Indonesia sendiri, tapi kenapa kita nggak ada produk satupun yang bikinan karya anak bangsa gitu? Ya. Dan saya percaya sekali bahwa kita tuh punya produk itu benar-benar nggak kalah sama produsen luar negeri. Ya. Jadi awalnya sih kita sempat diremehkan dalam artian banyak orang yang bilang orang Indonesia emang bisa bikin CM gitu. emang bagus bikinannya gitu kan. Iya. Emang terpercaya nggak? Jangan-jangan lah habis dipakai 1 bulan telinga saya gatel-gatel nih gitu kan. Iya. Nah tapi kita mencoba mematahkan stigma itu. Kita bikin Avara itu untuk memberikan produk terbaik karya anak bangsa untuk orang Indonesia dengan harga terbaik juga. Oke, jadi music lover itu salah satu poin yang sangat penting untuk Avara Custom ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Ko Alfon. Biasanya kalau music lover ini udah suka dan tertarik nih, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali? Kan setahu saya kalau custom in-ear kita biasanya mesti ke rumah sakit, ke optik Melawai untuk bikin itu nih music lover, bikin moldingnya istilahnya buat supaya ukurannya pas di kuping kita. Nah, kita mesti ngapain untuk langkah-langkah awalnya kok? Oke, jadi saat ini kita sudah punya beberapa dealer untuk Avara di Indonesia. Jadi yang perlu dilakukan adalah tinggal cek website kita, itu ada daftar dealer kita di sana. Kemudian ya udah tinggal kontak aja sama satu persatu dari mereka, itu tinggal janjian kapan mereka bisa cetakin ear mold-nya langsung. Jadi udah nggak perlu lagi harus ke harus ke rumah sakit atau harus ke audiologis yang lain. Karena di dealer kita itu semua udah terlatih untuk bisa bikin ear mold. Oh, jadi bisa langsung bikin Bisa langsung. di tempatnya. Jadi mungkin di kota ini bisa langsung ke sini, kota ini bisa bikin. Jadi lebih nggak perlu mesti kirim ke Jakarta, ke Surabaya, kemana, ke kota-kota yang memang sudah ada itu udah bisa langsung ya kok ya. Jadi kalau di masa lalu kan salah satu kendala itu adalah kendalanya utama karena susah untuk mendapatkan orang-orang yang bisa cetakin ear mold. Betul. Nah itulah kenapa pada saat kita sekarang sebarin dealership buat Avara, kita memastikan bahwa semua dealer kita tuh mempunyai kemampuan yang sama untuk bikin ear mold. Karena ya tadi customer requestnya untuk bisa dapat barang itu dan juga bisa sekalian cetak sekalian di situ. Di tempat yang sama maksudnya. Ya. Dari tadi proses moldingnya sampai kira-kira nyampe ke mereka itu bisa berapa? Makan kalau tadi ke yang luar negeri itu bisa sampai 2-3 bulan. Nah kalau yang Avara sendiri tadi dibilang, Alfon bilang 3 hari kerja untuk pembuatannya. Nah kalau misalnya dari proses demolding sampai barang itu terima ke dia lagi itu kira-kira berapa lama? Itu kurang lebih sekitar 1 minggu. Karena gini, jadi 1 minggu music lover. 1 minggu ya. Jadi dari dealership kita kan setelah dicetak telinganya punya cetakan telinga, itu dikirim ke lab kita di Surabaya. Lab kita di Surabaya. Jadi itu kurang lebih sekitar 2 hari kerja. Kemudian 2 hari kerja kita proses produksi 3 hari kerja. Nah 3 hari kerja kemudian dikirim lagi ke alamat dealer yang sama itu kurang lebih 2 hari kerja. Jadi 1 minggu lebih. Begitu. Terus
apakah pas kita udah nyampe langsung kita pakai, terus kalau seandainya kadang-kadang gini, kadang-kadang mungkin ada, ini kan karena custom, kadang-kadang mungkin ada problem, oh ini ternyata kurang cocok untuk gitu, terus kita mesti melakukan apa? Nah. Apakah Avara akan menyediakan prosedur untuk memperbaikinya atau gimana kok? Ya, jadi kalau di dunia custom earphone itu ada namanya proses refit. Refit itu maksudnya kita kan cetak itu kan sama kayak bentuk telinga penggunanya persis, exactly the same gitu kan. Tapi tiap orang itu punya sensitive spot yang berbeda-beda. Jadi misalnya diperlukan untuk proses refit, caranya simple, tinggal barang itu dikirim ke lab Avara melalui dealer, boleh, atau mau dikirim langsung ke lab Avara juga boleh. Kita bisa ngelakuin lagi untuk refit itu tadi. Nah, proses refit sendiri, misalnya revisi untuk bentuknya itu sekitar 2 hari maksimal, 2 hari kerja. 2 hari kerja. Iya. Jadi di fitting ulang lagi sampai akhirnya bisa balik lagi. Betul ke dia. sekali. Oh, jadi cepat sekali ya. Dan ini pun juga pada saat kita proses fitting ulang itu refit, itu kita juga perlu masukan dari penggunanya. Contoh misalnya, saya ngerasa yang bagian ini nih, bagian ujungnya nggak nyaman karena terlalu neken. Nah, itu kita perlu masukan dari penggunanya. Karena kan kita nggak bisa kira-kira, oke nggak nyaman tapi di bagian mana, kita kan nggak bisa kira-kira. Jadi perlu masukan dari penggunanya, bagian mana yang menurut dia kurang nyaman gitu. Jadi benar-benar memang dibuat untuk kenyamanan kita pribadi masing-masing ya. Ya. Oh, ini menarik sekali. Oke, Music Lover, saya pikir mungkin itu aja, kita ini videonya cukup panjang ya, tapi saya yakin Music Lover pasti suka karena ini apa sih namanya? Suatu barang yang sangat unik dan sangat menarik untuk Music Lover miliki, apalagi yang berprofesi misalnya musisi, kemudian yang audiophile atau customer awam juga, tapi yang pengen kayak bentuknya menarik gitu, yang keren-keren, ini mungkin bisa mempertimbangkan ini. Oke, Music Lover, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Alfon. Thank you banget. Dadah. Bye bye. Thank you.